Sepanjang sejarah dunia olahraga tanah air, baru pertama kali ini atlet Indonesia dinominasikan masuk dalam jajaran 10 besar atlet terbaik dunia 2005. Adalah Taufik Hidayat menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang dinominasikan oleh China Sports Publication Corporation. Taufik diunggulkan karena ia pernah menyabet gelar juara dunia badminton tahun 2005. Tentunya prestasi Taufik ini tak hanya membawa nama harum dunia bulu tangkis Indonesia saja, tapi Sukses dan ini semua berkat gue sendiri gitu loh. Jadi jujur nggak mau terlalu bergantung banget sama orang lain gitu loh. Lebih baik kita bergantung sama keluarga. Kalau ada apa masalahnya itu masalah kita sama keluarga lebih bisa cepet diselesain daripada masalah kita sama orang lain. Pertimbangannya karena satu kalau kita sama keluarga kita lebih bisa benar-benar komunikasinya bisa langsung gitu kan. Kalau sama manajemen kita itu masih mesti telepon, kita harus masih nanya segala macam gitu kan. Kalau sama keluarga kita satu rumah, kita pasti akan selalu ngobrol bareng. Ada gimana kita pasti bisa diskus bareng kayak gitu. karir Dini Aminarti berkibar sejak ia dibina oleh Beni Contoh selaku bos Contoh Manajemen. Dengan keputusannya ini, Dini tidak mau diibaratkan dengan kacang yang lupa akan kulitnya. Aku nggak mau sampai dibilang aku lupa sama kulitnya gitu, kacang lupa sama kulitnya. Aku nggak mau dibilang kayak gitu. Toh juga aku masih bersyukur aku begini ya karena bantuan Om Ben juga gitu kan, karena Om Ben yang ngorbitin foto segala macam kayak gitu. Cuma ya kayaknya emang udah cukup gitu loh. Maksud aku sekarang giliran anak-anak yang baru yang Om Ben manage. Aku ada rezeki karena aku dicontoh gitu kan. Cuma balik lagi rezeki itu Allah yang atur. Kalaupun emang aku dicontoh tapi nggak dikasih rezeki sama Allah, tetap aja nggak akan bisa gitu kan. Ya mungkin pas aku di sana Allah ngasih rezeki aku, ya aku bersyukur banget sama terutama sama Om Ben gitu, dan aku nggak mungkin lupa apa yang udah Om Ben kasih sama aku. Pemirsa, diam-diam Ayu Azhari merambah dunia dangdut. Bahkan ia siap merilis album barunya. Mike Trem suaminya sangat antusias melihat Ayu jadi penyanyi dangdut. Mungkin bisa juga kejadian kalau nantinya Mike menggarap album rock dangdut. Dan pemirsa, Della Puspita merasa minder kalau sedang bermesraan dengan suaminya Joki Fernando. Della bermasalah dengan tubuhnya yang kurang berisi. Unek-unek Della ini terungkap saat menghadiri peluncuran majalah milik Eko Patrio. Untuk mengetahui lebih lanjut, baiknya langsung saja kita simak liputannya, ini dia. Semalam, Eko Patrio meluncurkan edisi perdana majalah kepunyaannya yang ia beri nama Violet. Sesuai dengan nama majalahnya, suasana acara peluncuran pun diselimuti oleh warna ungu. Di sini Titik Puspa dan Vina Panduwinata tampil bareng menyumbang suara untuk menyemarakkan acara itu. Beberapa artis tampak hadir seperti Della Puspita didampingi suaminya Joki Fernando dan juga Tamara Blesinski. Sorotan para pemburu berita khusus ditujukan pada Tamara. Kebetulan Tamara juga dipakai sebagai model sampul majalahnya Eko ini. Namun yang lebih menyita perhatian wartawan adalah keadaan Tamara pasca putusan cerai Tamara atas Rafli. Tamara enggan berkomentar tentang masalah itu. Beralih ke bisnis majalah Eko, tentunya bisnis ini sangat spekulatif karena saat ini persaingan di media cetak sudah sangat jenuh. Ya saya bilang tadi bahwa Tuhan menyukai, menyayangi orang yang berproses daripada hasil akhirnya gitu ya. Jadi buat saya proses aja dulu gitu ya. Nah proses itu pun kita kerja keras. Kalau Tamara memilih membisu, lain halnya dengan pasangan Della Puspita dan Joki. Keceriaan mereka mengundang perhatian para wartawan. Tapi jangan salah, meski Della mengumbar senyum, dalam benaknya ada keinginan yang masih belum kesampaian, yaitu ia ingin tampil montok pasca melahirkan. Emang dasarnya emang keturunannya emang pada kurus-kurus ya, jadi alhamdulillah dikasih. Padahal sebenarnya aku sih pengen gemuk sebenarnya. Sebenarnya sih pengen gemuk lagi ya, nambah ya 5-7 kilo lagi lah gitu. Karena gini tepos. Jadi kata dia, aduh kamu krempeng banget sih, jadi nggak ada yang dipegang. Krempeng banget. Daftar penyanyi dangdut Indonesia bertambah satu anggota lagi. Wajah pendatang baru dunia dangdut tanah air yang satu ini tentu sudah tak asing lagi. Dia adalah Ayu Azhari. Sabtu lalu tepatnya di ajang Republik Dangdut, Ayu mengawali debutnya menggoyang panggung dengan disaksikan banyak mata.
Kebolehan Ayu bernyanyi dangdut ia buktikan dengan menggarap album yang tak lama lagi akan siap rilis. Saya memang lagi mempersiapkan album dangdut. Judulnya Ada Cinta. Minggu ini selesai semua. Insya Allah akan dia rilis segera. Dan aku merasa honorable sekali ya, penghargaan yang besar buat aku bisa tampil di panggung dangdut di acara event yang besar. Namanya juga spektakuler sekali, Republik Dangdut, yang mana musik rakyat kita memang dangdut ya. Sebuah kolaborasi jodoh yang apik. Ayu sang penyanyi dangdut, sedangkan Mike Trem sang rocker. Dengan perbedaan aliran musik itu hubungan keduanya makin tambah mesra. Mike jadi tahu tentang hasanah dangdut. Tak hanya itu, anak-anak dari buah pernikahan Ayu Azhari dengan mantan suaminya Temu Yusuf Ibrahim juga sangat antusias melihat ibu mereka menekuni jalur dangdut. Dia seneng aja mensupport aku, sampai baju yang aku pakai pun dia pilihin. Mama nanti pakai baju ini gitu. Lucu, saran-saran. Dia mau denger katanya nanti kalau udah selesai telepon saya. Seru. Basically dia mensupport aku apapun yang aku lakukan dan senang dan sifatnya kreatif, dia selalu mendukung. Pemirsa, Taufik Hidayat masuk nominasi 10 atlet terbaik dunia lantaran pernah menyabet gelar sebagai juara dunia badminton tunggal putra 2005. Semangat juara Taufik tak lepas dari suntikan cinta dari Ami. Wah, sepertinya pasangan ini bakal banyak rezeki ya. Amin. Tapi apakah rencana Taufik jika terpilih jadi atlet terbaik? Pemirsa, inilah Gospot. Sepanjang sejarah dunia olahraga tanah air, baru pertama kali ini atlet Indonesia dinominasikan masuk dalam jajaran 10 besar atlet terbaik dunia 2005. Adalah Taufik Hidayat menjadi satu-satunya pebulu tangkis Indonesia yang dinominasikan oleh China Sports Publication Corporation. Taufik diunggulkan karena ia pernah menyabet gelar juara dunia badminton tahun 2005. Tentunya prestasi Taufik ini tak hanya membawa nama harum dunia bulu tangkis Indonesia saja, tapi juga dunia olahraga di tanah air. Kaget gitu kok bisa dan nggak nyangka gitu kan, mereka juga ngelihatnya dari mana sih kok bisa, padahal masih banyak atlet-atlet yang lebih bagus lagi dan dari cabang-cabang yang lebih besar lagi selain bulu tangkis kan. Tapi saya berpikir ya udah bersyukur aja. Kemarin awak Gospot mewawancarai Taufik di kediaman mertuanya Agung Gumelar. Tampak Ami dan Taufik berduaan di sini. Sejak keduanya menikah, nyaris tak ada pemberitaan mengenai mereka. Saat ingin disapa lebih jauh, Ami memilih Taufik untuk jadi juru bicaranya. Mungkin Ami merasa figur suaminya jauh lebih populer dibandingkan dirinya. Tapi jangan salah, kebintangan Taufik tak lepas juga dari curahan cinta Ami. Lihat saja sewaktu Taufik bertarung di lapangan. Ami lantang menyemangati Taufik dari tribun penonton. Sebuah suntikan cinta yang membawa anugerah. Dengan dinominasikannya Taufik sebagai atlet terbaik dunia seakan makin memperindah sejarah rumah tangga keduanya. Namun sayangnya saat pengumuman pemenang atlet terbaik dunia yang akan digelar di Beijing, Cina 9 April nanti, Taufik berhalangan hadir. Pak Agung juga kan ketua KONI. Terus istri saya juga yang pecinta berat olahraga. Kedua orang tua saya juga yang ada di Bandung juga. Mereka yang yang membesarkan saya kan dari kecil, mereka yang berhasil lah sampai ngelihat saya sampai sekarang ini. Jadi mereka yang bangga dan bahkan mereka mensupport untuk saya bisa datang ke sana gitu kan. Cuman kan saya nggak dapet izin dari PBSI dengan alasan untuk persiapan Thomas ini kan. Jadi saya nggak bisa berangkat ke sana. Dengan diperhitungkannya Taufik Hidayat dalam nominasi atlet terbaik dunia, seharusnya jadi cambuk bagi dunia olahraga nasional agar bisa bersuara di ajang dunia. Bagi Taufik, nominasi ini jadi support agar ia makin melambungkan nama Indonesia sebelum ia berencana gantung raket pada 2008 mendatang. Saya juga selalu yang memotivasi untuk lebih eh, lebih terpacu lagi ya, untuk lebih bisa berprestasi lagi karena saya punya target sampai 2008 baru saya pinginnya nanti gitu kan. Untuk masyarakat bulu tangkis Indonesia ya, yang pasti mesti berbangga lah yang bulu tangkis Indonesia ini gitu, karena
ini baru pertama kali gitu kan. Harap dengan adanya ini bulu tangkis Indonesia bisa lebih maju lagi, dan lebih ada lagi perhatian dari bangsa ini untuk olahraga gitu kan.